Oke teman-teman, kegaduhan terjadi lagi setelah kemarin gaduh gara-gara produk dari SK Cushion ini. Sekarang mulai gaduh lagi gara-gara ada Skintific Cushion Serum ini. Oke, sudah kalian tonton belum yang sebelumnya? Gue battlein sama Loki loh. Tonton ya, jangan lupa. Nah, kemarin sempat juga ada yang minta battlein sama ini sama itu segala macam. Oke, tapi yang menurut pendapat gue dari kemarin yang pengen gue lakukan adalah gue battlein sama SK. Oke teman-teman ya, jadi kalau misalkan kalian belum nonton yang gue battlein sama Luke, kalian cek di video sebelum ini. Dan kalau gue bahas lagi dari awal, claiming kandungan itu bakalan lama banget videonya. Jadi biar videonya nggak terlalu lama, kita bakalan langsung straight to the point. Gimana hasilnya di atas kulit wajah gue kasih tahu dulu ke kalian kombinasi T-zone-nya berminyak, perimeter ini kering ya. Jadi buat teman-teman yang relate ya sama kondisi wajahnya gua ya, kondisinya berminyak dan kering, kalian mungkin bisa jadikan ini patokan bahwa apakah dia bakalan cocok di atas kulit wajah kalian. Dan kalian sebenarnya harus pilih yang Skintific atau pilih yang SK. Pilih yang mana nih? Kita bakalan langsung aja ke pengaplikasian produknya ya. Seperti kalian lihat ya, packaging kalau menurut pendapat gua ya oke, udah nggak usah dibahas lagi. Tapi ini yang harus dibahas ya teman-teman untuk bagian puffnya, dua-duanya teardrop. Dan gue sangat amat suka kalau dia teardrop. Kenapa? Karena memudahkan dalam pengaplikasian. Untuk produk yang gue pakai SK Vanilla dan Skintific juga Vanilla. Kita samain aja ya, seberapa putih sih Vanilla yang SK dan seberapa putih Vanilla yang Skintific. Seperti biasa gue pakai satu tab aja, tidak pernah lebih ya, karena gue pengen memastikan bahwa si produknya ini bisa nggak sih dipakai satu tab ya kan, bisa bener nggak sih nutupin kekurangan di atas kulit wajah gue. Jangan lupa di tab ke belakang produknya gini ya, karena kemarin kayaknya gue miss ya kasih tahu. Oke, kita bakalan langsung pengaplikasian ya teman-teman. Ini di bagian yang banyak kekurangan di atas wajah, sebelah kanan SK, harusnya sebelah kiri kayaknya SK ya. Ini yang banyak kekurangan di atas wajah, tapi it's okay ya. Ini segini tuh. Oke, terus gue mau coba blend juga ke bagian kemerahan. Oke, kalian bisa lihat ya, ini setelah gue pakai yang SK di sebelah kanan wajah gue tanpa menambahkan lagi produk. Dan sekarang yang Skintific warna vanilla. Oke, satu tab, terus gue tap ke belakang sini biar si produknya masuk ke dalam puffnya, nggak kebuang-buang. Terus again ya, kayaknya ini udah berulang kali deh ya, capek atunya gini terus, udah ngulang terus si Skintific ya. Tuh kalian bisa lihat sekarang mau gue mulai sebarin. Gue nggak ambil banyak-banyak ya teman-teman, jadi satu tabnya itu nggak terlalu yang ngedip banget ya, nggak terlalu yang tekan banget, karena kalau terlalu banyak jadi keki ya. Karena ini adalah produk yang menurut pendapat gua, tuh kan burung lewat, produk yang menurut pendapat gua dia itu cair ya, tapi dia coveragenya tinggi gitu. Begitupun dengan SK ya, jadi dia konsistensinya sama. Oke, dan setelah diaplikasikan di seluruh wajah seperti kalian lihat ya teman-teman, kalau gua lihat dari deket tadi untuk konsistensi sama ya, sama-sama basah, nggak terlalu pekat, nggak terlalu yang kayak Luke atau Maybelline Fit Me yang sebelumnya gue bahas ya teman-teman, dia sama-sama cair. Tapi perbedaannya ya kalian bisa lihat, kalau SK itu langsung matte di atas wajah gue, tapi kalau untuk Skintific dia masih sedikit basah, jadi dia satin finish ya teman-teman untuk finishnya. Terus kalau untuk penutupannya atau coveragenya menurut pendapat gue ini sama banget. Terus kalau untuk tebelnya ini sama banget, walaupun gue pakai tipis. Kalian bisa lihat ya nih teman-teman, kalian bisa lihat dia itu sama banget teksturnya gitu. Terus sekarang gue mau coba untuk biasa gue ratain ke bagian under eye gue tanpa menambahkan produk ya teman-teman, karena kalian tahu banget under eye gue ini bermasalah ya. Jadi kalau terlalu tebel, wah udah deh dadah gitu ya, bakalan jadi creasing. Untuk bagian SK masih kelihatan agak abu-abu dibandingin yang Skintific. Skintific lebih menutupi. Oke, kita coba aja ini di bagian yang Skintific
seberapa transfernya ya. Segini ya ada, mudah-mudahan kalian bisa lihat tuh bagian sebelah sini. Terus sekarang yang bagiannya SK gue tekan banget ya, dan ya itu dia, makanya kalau menurut pendapat gue dua-duanya itu transfer. Nah tapi kita harus lihat setelah di tap seperti itu apakah dia ngangkat produknya ya, ngangkat nggak nih. Oke, dia sedikit ngangkat ya teman-teman, karena gue tadi bener-bener apa namanya press banget gitu. Terus ini gue ratain aja bekas penggunaan yang tadi tanpa menambahkan produk ya teman-teman. Sekarang gue coba untuk spot conceal bagian yang diperluin ya, bagian yang memerlukan. Terus gue diemin sampai dia agak sedikit kering, dan gue blendnya itu hanya sisi bagian luarnya, tapi bukan sisi bagian dimana gue conceal ya. Kalau misalkan gue hapus lagi bagian yang conceal mah sama juga bohong, mendingan gak usah di conceal gitu ya. Terus gue ambil juga produk SK, ambil lagi produknya, kayaknya SK nya udah mulai habis deh. Oh my god. Oke, gue conceal bagian yang perlu aja ya teman-teman. Jadi gue tap ngambang, nggak terlalu tekan, hanya di bagian yang memerlukan. Oke teman-teman, ini setelah gue lengkapin dan sudah jam 7, mulai dari jam 5 pagi, kurang lebih 2 jam penggunaan untuk kedua cushion ini ya teman-teman. Dan kalau menurut pendapat gue kondisinya oke ya, nggak ada yang bermasalah. Oke, dan dari dekatnya seperti ini teman-teman, bagus dua-duanya. Setelah penggunaan 2 jam, tidak ada pakai primer, tidak ada pakai setting spray, dan gue hanya pakai istilahnya powder yang jadi andalan gue karena ingin memaksimalkan penggunaan makeup gue ya kan. Terus kemudian selain itu tadi walaupun si Skintific dia akhirnya lebih ke satin ya, untuk setelah di setting pakai powder segala macam nggak ada pengaruh apa-apa ya, istilahnya mau satin ataupun dia lebih matte ya. Kalau untuk SK kan tadi lebih matte, tapi hasil akhir di atas kulit wajah gue sama setelah gue setting menggunakan powder. Oke, kita ketemu lagi setelah minyaknya mulai keluar ya teman-teman. Hai teman-teman, yuk balik lagi. Ini setelah hampir 13 jam kurang beberapa menit, 20 menit lah ya, kurang 20 menit, 13 jam. Dan ya oke, balik lagi setelah lebih dari 8 jam karena ketiduran ya kan, habis minum obat tidur udah nggak kuat banget serius. Dan berencananya sih tadinya cuma pengen 8 jam, cuman ya itu ya karena berhubung guanya sakit terus nggak bisa nahan, kalau habis minum obat pasti tidur kan, istirahat. Dan ini jam setengah 6 lebih 7 menit ya, kondisinya seperti ini teman-teman. Honestly kalau menurut pendapat gue ya, dari awal sampai akhir gue nyobain semua cushion itu, tipsnya adalah supaya nggak terlalu minyak banyak keluar. Khusus buat teman-teman yang memang punya kulit berminyak adalah kalian harus pakai skincare yang benar-benar bisa melembabkan tapi tidak tebal. Jadi usahain kalian memang menggunakan skincare yang bisa bantu lembapin supaya mengurangi minyak yang bakalan keluar di atas kulit wajah kalian, dan bener-bener harus pakai yang tipis gitu. Nah tadi itu gue cuma pakai hyaluronic acid dari L'Oreal, terus kemudian gue pakai Be White, terus sama ini Sunflower Emulsion dari Derma Express. Jadi honestly ini kemarin gue udah bahas kan berulang kali, untuk produk Be White ini dia bener-bener bantu untuk bisa kayak ngehalusin, selain dia bantu untuk ngilangin bekas-bekas jerawat gue atau menyamarkan, nggak langsung jadi hilang, tapi dia hold up di muka yang berminyak gitu loh. Jadi dia bantu banget untuk mengurangi keluarnya kadar minyak ya. Nah ini ya teman-teman, tuh kalian bisa lihat dari jauhnya seperti ini. Jadi semua itu kebantu bener-bener dengan skincare. Sekarang gue bakalan deketin. Ini kalian bisa lihat bagian sebelah kiri yang Skintific ya, bagian yang sebelah kanan SK. Terus kalau gue lihat-lihat dari awal itu kemarin gue nyobain Maybelline Fit Me, terus sekarang SK ya dibetelin sama Skintific. Kalau hasil itu sama ya, untuk daya tahannya, untuk coveragenya juga sama. Terus yang terakhir setelah di build up untuk nutupin bekas jerawat atau melasma ya,
di ke semua produk baik Maybelline Fit Me Cushion, SK maupun Skintific itu dia tidak ada yang namanya luntur ya. Jadi dia tetap di tempatnya, tetap bisa menutupi kekurangan yang ada di wajah gua. Nah, gimana ketahanan terhadap minyak? Ini diabaikan aja karena habis makan biasa ya kan. Ada kehapus-kehapus pakai tisu ya. Tapi kalian bisa lihat nih di bagian sebelah sini. Ini sama dengan yang sebelumnya ya. Tuh, ini juga sama dengan yang Maybelline Fit Me, kurang lebih intinya khusus di bagian lipatan hidung udah lumayan keluar. Nah, cuman bedanya tadi gue bahas tentang skincare, itu dia tidak terlalu bikin keki yang parah banget ya. Sama-sama mempunyai kondisi yang seri kalau menurut pendapat gue ya. Nah, ini kemarin juga gue lakukan blotting ya. Jadi apakah dia masih bisa diperbaiki atau tidak. Nah, kemarin kalau untuk yang Skintific kan bisa ya. Sekarang gue mau ambil tisu, coba kita blotting. Nah, seperti biasa tisunya satu play aja. Gue mau blotting dulu bagian yang SK. Oke, nih ya hasil blottingnya. Terus sekarang bagian yang Skintific. Nah, tuh ada transfer juga ya teman-teman ya. Jadi intinya kalau basah ya, catatan itu dia pasti akan ada transfer. Poinnya seperti itu yang bisa gue sampein. Kemudian gue mau coba bener-bener buang minyaknya. Ini cuma bener-bener hanya di bagian lipatan hidung aja nih. Rapi banget di ke semua bagian ya. Perimeter semuanya rapi ya. Kalau untuk blush memang sudah agak menghilang karena blushnya gue pakai sedikit. Terus di bagian sebelah sini ada fine line di antara alis. Itu wajar aja karena memang sudah berminyak ya. Nah, untuk ngeblottingnya gue pastiin ini dirapihin dulu. Terus baru gue ambil powder dari Jakel, pakai brushnya aja. Tidak terlalu banyak powder yang digunakan ya teman-teman, supaya dia tetap ringan, hanya untuk ngilangin aja minyaknya. Oke, hasilnya setelah gue blotting lumayan kembali ke semula ya, tapi tidak serapi semula gitu. Cuman istilahnya nggak terlalu kelihatan kayak basah berminyak ya. Cuman ya udah agak keki, sedikit keki ya, karena kan memang udah ada yang kelepas-kelepas tadi, udah kena minyak, terus udah kita blotting pasti keangkat tuh ya untuk di bagian base nya tuh kayak gini. Terus kalau misalkan kalian tanya ya pendapat gue tentang si SK atau Skintific, itu yang dari kemarin ditanyain sama teman-teman, perbedaannya cuma sedikit di antara SK sama Skintific ini. Jadi kalau SK itu dia sedikit lebih matte, oke, dibandingin dengan Skintific. Kalau Skintific dia lebih ke agak basah konsistensinya pada saat ditemplokin ke wajah. Nah, tapi overall untuk hasil itu bener-bener sama banget ya. Overall sama banget, ketahanannya sama banget. Beda tipis banget hasil di atas wajah gua. Kalau untuk yang SK itu dia lebih sedikit lebih natural, tidak lebih natural daripada Luke ya. Balik lagi, kalau kalian nanyain kalau sama Luke gimana, karena kita udah battlein sama 3 produk, Luke, Skintific, SK sama Maybelline Fit Me kan. Jadi kalau Luke itu yang ternatural, yang berikutnya agak natural itu yang SK. Terus yang sedang adalah Maybelline Fit Me, ini yang paling tebal. Jadi kalau misalkan kalian adalah tipe orang yang memang tidak menyukai tampilan wajah yang tebal gitu ya, terlalu make up banget, itu mungkin kalian bisa menghindari Skintific. Nah, tapi gue bisa saranin ke kalian untuk penggunaan Skintific itu digunakan kalau ada acara-acara khusus seperti bridesmaid atau kalian memang menghadiri undangan gitu ya, terus harus seharian gitu. Tapi kalau untuk hari-hari, gue lebih menyarankan yang SK, tapi dipakainya sangat amat tipis ya, ingat. Terus kalau misalkan memang pengen natural banget, kalian bisa pakai yang Luke gitu teman-teman. Ini bener-bener bisa dipakai harian kalau Luke ya, menurut pendapat gue, karena dia senatural itu gitu teman-teman. Oke, jadi kalau misalkan harus milih lagi ya, kalau gue sih tetap balik ke Luke ya teman-teman. Tapi ini karena dia battle-nya antara SK sama Skintific, gue pilih yang mana? Gue pilihnya SK gitu. Jadi dia lebih natural dan istilahnya
kenapa gue nggak pilih yang natural aja gitu, kalau misalkan ketahanan dari minyaknya aja dia sama ya. Dan pastinya gue ingetin lagi, skincare itu mendukung ya teman-teman. Jadi jangan lupa, kalau misalkan di video ini gue bilang ini yang begini, itu yang begitu gitu ya, dan gue lebih memilih yang ini karena dia natural. Intinya skincare-nya itu harus sama gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ternyata kalian pakai Look-It tapi kok ternyata nggak sama gitu ya, mungkin skincare-nya berbeda. Nah tapi untuk yang kali ini gue masih ingat ya, gue kasih tau ke kalian, gue pakai L'Oreal Revitalift ya skincare. Ini ada Ruby White, terakhir ini Derma Express, ini yang Sunflower Emulsion. Jadi bener-bener sangat amat ringan gitu. Oke, jadi sampai di sini dulu teman-teman battle question antara Skintific dan SK. Mudah-mudahan kalian puas. Kita battlein sama apa lagi nih? Yang kemarin penasaran, coba tulis di komen di bawah. Sampai ketemu lagi di video gue yang lainnya. Bye bye.